loving kindness in my touch. I'll be his healing hands to everyone. My feet are the Lord's feet. Without me, how can he walk with the poor? I will go where he would go, blessing others as I do. For him I'll walk where I never walked before. Help me, Lord, let me give to my neighbor what you would give if you were here. Help me, Lord, let me live so my neighbor will know that you are always near. My mouth is the Lord's mouth. Without me, how can his voice be heard? I will say what he would say, speaking love and life each day, and everyone who's near will hear his word. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat datang pada ibadah Minggu pagi GKI Taman Yasmin Bogor. Di minggu pertama setelah hari Natal, setelah kelahiran Mesias, sungguh merupakan kesukaan besar bagi kita bisa mengumandangkan kembali sabda kasih. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Alfa dan Omega. Marilah kita sambut dengan bersama-sama menyanyikan lagu pembuka Yesus Telah Datang. Yesus telah datang memberi sukacita, Alfa Omega dan firman kekal. Allah sejati dan Maha Pencipta, bagai manusia kita kenal. Sorga dan bumi siarkan berita, Yesus telah datang memberi sukacita. Yesus telah datang pahlawan mulia, puji kuasa-Nya segera makhluknya. Juru selamatmu hanyalah Dia, pintu hatimu bukakan segera. Lihat mahkotamu sudah sedia, Yesus telah datang pahlawan mulia. Saudara sekalian, mari kita awali kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan pada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kiranya damai sejahtera ada pada saudara sepanjang ibadah ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar Bapos Yasmin, salam kenal. Saya Pendeta Ariel, saya melayani saat ini di GKI Jemur Sari, Surabaya. Hari Minggu ini adalah hari Minggu pertama setelah Natal. Dan masih dalam nuansa peringatan akan hari kelahiran Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini juga berbicara tentang Yesus yang masih kecil, masih bayi. Sebuah dialog antara bayi kecil Yesus dengan seorang yang bernama Simeon. Tentu bukan dialog dalam artian tatap muka dan bercakap, tapi ini sebuah peristiwa fenomena di mana ada dialektika antara Yesus kecil dan respon dari Bapak Simeon ini. Nanti kita akan baca bersama kisahnya. Tema kita hari ini adalah kelahirannya melegakan jiwa. Sebuah kelahiran yang membuat sekeliling menjadi lega, menjadi penuh sukacita. Kita akan bersama-sama rayakan ibadah ini. Saudara, mari kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, ada banyak keliru kami dalam hidup. Tidak terkecuali siapa kami jemaat, kami penatua, kami pendeta, kami pimpinan, kami bawahan dimanapun. Karena itu di awal kebaktian ini kami mau menyapa Tuhan dalam doa dan minta ampun untuk setiap yang salah yang sudah kami katakan, pikirkan, perbuat. Kami percaya kami berbicara dengan Tuhan yang tidak salah, Tuhan yang penuh kasih, melimpah dengan penuh belas kasihan buat anak-anaknya, siapapun yang mau dengan jujur mengaku kekurangan dan kekhilafannya. Ini kami Tuhan, dalam nama-Mu kami memohon ampun. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam pujian berikut. Saudara, berita anugerah kita hari ini akan saya ambilkan dari surat Paulus pada jemaat di Efesus pasal 2. Kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Bunyinya demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dunia kedinginan, kamu membeku.
kita berdoa menyambut firman. Tuhan, kami mau membaca Alkitab, terangi kami dengan roh-Mu sehingga kami bisa mengerti dan melakukan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya pasal 61 ayat 10 hingga pasal 62 ayat 3. Yesaya 61 ayat 10 hingga pasal 62 ayat 3. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Pasal 62. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikian firman Tuhan. Mazmur 148. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudera raya, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya nama-Nya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi-Nya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari Galatia 4 ayat 4 hingga 7. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat hingga 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru,
"Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai dengan 40. Saya akan bacakan demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran dan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 77 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang membaca, faham dan melakukan dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, ketika saya membaca teks Injil Lukas yang baru kita baca terakhir ini, saya teringat pada banyak bagian. Kalau saudara buka di Google, saudara akan temukan banyak sekali postingan yang berbicara tentang apa yang orang seharusnya atau selayaknya impikan untuk dilakukan, untuk terlaksana sebelum kematian. Beberapa di antara postingan itu saya baca judulnya. Top 25 things to do before you die. 25 hal paling utama yang ingin orang lakukan sebelum meninggal.
100 exciting things I want to do before I die. Judul yang lain. 10 places you must visit before you die. Nah, ini buat yang suka jalan-jalan. Sebelum saya mati, saya pingin ke sini. Ya. Termasuk mungkin ke Tanah Suci, ya. Ke Yerusalem. Impian banyak orang Kristen mungkin. Meskipun itu bukan menjadi sesuatu yang wajib buat kita. Nah, saudara, kenapa ingatan saya kemudian pergi kepada hal-hal itu yang beberapa diantaranya pernah saya baca. Karena itulah juga yang tergambar dari diri seorang Simeon dalam kisah yang baru kita baca. Simeon itu sebuah nama yang sama saja sebenarnya dengan Simon. Simon itu dua hal yang sama dan itu nama yang sangat populer pada zaman Yesus. Orang mesti bertanya dulu, saya rasa, kalau orang mau bercerita tentang seorang bernama Simon. Karena terlalu banyak Simon atau Simeon, orang harus bertanya, ini Simeon yang mana yang kamu mau bicara? Simon yang mana yang kamu mau ceritakan? Nah, Simeon yang ini adalah Simeon yang dikatakan di ayat yang ke-25, dia seseorang yang sedang menantikan apa? Menantikan penghiburan bagi Israel. Kata penantian ini mengingatkan kita pada masa-masa Adventus sebelum Natal kemarin kan. Adventus itu artinya kedatangan, dan kedatangan yang dinantikan, kedatangan Kristus yang pertama sebagai juru selamat, dan juga kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman sebagai hakim atas kita semua. Nah, dia sedang menantikan. Menantikan apa? Menantikan, dikatakan ayat yang ke-25 kalau kita baca di sana, menantikan penghiburan bagi Israel. Saudara, kita mesti memahami konteks geopolitik Israel, termasuk Yudea, tanah di mana Yesus ada dan berkarya. Pada waktu itu mereka adalah orang-orang yang diduduki, begitu ya. Daerah mereka diduduki oleh sebuah bangsa yang jauh lebih kuat dibanding mereka, yaitu Roma. Dan ada kehausan besar tentang kebebasan, kelepasan Yerusalem. Dan itu dikatakan di ayat yang ke-25, penghiburan bagi Israel. Ada yang menarik dalam kata Ibrani, kata penghiburan itu disebut Menachem. Mengingatkan saudara, kalau saudara generasi lama, Menachem Begin, salah satu, saya nggak tahu baca yang benarnya apa ya, bikin atau bikin, tapi Menachem Begin itu sosok yang luar biasa, peraih Nobel perdamaian bersama Anwar Sadat, Presiden Mesir, dan statusnya pada waktu itu adalah Perdana Menteri Israel. Seorang Perdana Menteri atau mantan Perdana Menteri Israel, Menachem, penghibur. Karena mungkin cocok dengan namanya, dia dapat Nobel Perdamaian karena dihargai inisiatif dia untuk berdamai dengan Mesir dan kemudian berbicara di sebuah momen perdamaian yang terkenal, Camp David. Karena itulah dia dan Anwar Sadat mendapatkan Nobel Perdamaian. Seorang penghibur, seorang yang kehadirannya bisa dibilang senantiasa membawa damai sejahtera, rasa nyaman. Nah, itu yang dinantikan. Kedatangan penghibur. Ya, penghibur itu siapa? Ya, Mesias. Kalau orang Jawa bilang, orang Jawa punya percaya pada kehadiran Satrio Piningit. Nggak tahu siapa, tapi itu nanti akan datang. Entah untuk Indonesia sudah datang atau belum, kita nggak tahu gitu ya. Ada yang bilang Pak Jokowi itu Satrio Piningit gitu ya, yang menyelamatkan Indonesia, yang notoh memperbaiki bengkok-bengkoknya Indonesia ini banyak sekali. Coba diluruskan satu-satu oleh beliau. Inilah Mesias itu. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu oleh si Simeon ini. Nah, saudara, penantian ini dikatakan
pada ayat yang ke-26 sebagai penantian yang luar biasa, yang sungguh-sungguh, yang serius. Sehingga dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus kepada Simeon bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Tidak akan mati sebelum melihat Mesias. So, ini Roh Kudus sendiri yang dikatakan Alkitab berbicara sama dia, dan kita lihat Simeon rupanya juga sangat terobsesi pada impian ini. Saya nggak mau mati sebelum melihat Mesias itu. Tibalah hari, saudara, ketika Yesus bersama dengan dua orang tuanya datang, dibawa Yesus ini yang masih kecil, masih bayi, ke Yerusalem untuk, dikatakan ayat 22, menyerahkannya pada Tuhan. Nah, ini ada rujukannya sebenarnya. Semua apa yang dilakukan di sini mulai ayat 22 sampai 24, nanti Bapak Ibu bisa lihat di Imamat 12 ayat 1 sampai 2 terutama. Jadi memang ini kewajiban tata cara perjanjian lama yang coba diikuti oleh orang tua Yesus. Jadi orang zaman dulu, terutama ibu-ibu, setelah melahirkan dianggap najis. Maaf ya. Karena apa? Karena di proses melahirkan itu terjadi keluar lelehan darah dari tubuh. Nah, ini membuat seorang perempuan ini tidak tahir. Tidak tahir. Nah, sampai pada satu waktunya ada proses yang cukup panjang yang kemudian seorang perempuan itu dianggap, oke, kamu tahir sekarang. Sudah tahir lagi. Sudah selesai masa najismu itu. Nah, itu ditandai dengan ya acara-acara yang seperti memberi korban, sepasang burung tekukur, 2 ekor anak burung merpati. Saudara, detailnya nanti bisa baca di Imamat 12 ayat 1 sampai 2. Bersyukur ya ibu-ibu, kemarin baru hari ibu ya. Sekarang kita kalau melahirkan anak enggak usah serepot ini. Gak usah mempersembahkan ini dan itu, dan keluar rumah sakit, kalaupun mau ke mall langsung ya tidak apa-apa. Tidak harus tunggu sekian puluh hari kemudian sampai kamu tahir, kamu boleh jalan-jalan, kamu boleh ke gereja lagi. Nggak seperti itu. Puji Tuhan, kita nggak serepot orang tua Yesus pada era itu. Nah, ibarat sebuah harapan yang bertemu dengan kenyataan. Simeon menanti-nantikan Mesias, lah ini Mesias bayi bersama dengan orang tuanya datang ke Yerusalem. Berjumpalah mereka. Senang sekali si Simeon. Dia membawa masuk, dikatakan pada ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Perhatikan sukacitanya Simeon pada ayat yang ke-28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya. Nah, diangkat begitu ya, menatang itu diangkat sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan. Perhatikan saudara, sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Sederhananya, Simeon ini bilang setelah ketemu Yesus, dan saya percaya Roh Kudus sendiri yang memberitahu pada dia, ini loh yang ditunggu-tunggu ini. Adventus, kedatangan Sang Mesias yang kamu tunggu-tunggu, sekarang terwujud, sekarang terkabul. Dan menariknya, sebagai catatan buat kita saja, sudah tahu arti kata Simeon atau Simon itu? Artinya Allah yang mengabulkan. Allah yang mengabulkan. Entah kok cocok begitu ya.
namanya, artinya Allah yang mengabulkan. Cerita ini juga bicara tentang sebuah harapan yang akhirnya kabul, terrealisasi. Nah, setelah ini harapan ini terrealisasi, Simeon ya seperti tadi digambarkan, kalau orang Jawa bilang sudah hidupnya itu pada akhirnya sudah klimaks, sudah purna, sudah ndak duwe karep lagi, ndak punya harapan apa, bukan harapan ya, nggak mau apa lagi, itu sudah bingung. Impianmu apa gitu ya. Ya sudah ini yang paling hebat sudah terraih, sudah tercapai. Sehingga dia dengan leganya bilang, ayat 29 tadi, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi. Maksudnya ya mati dalam damai sejahtera. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Musa. Sekarang mau apa lagi? Sudah tidak ada lagi hal yang bisa saya harapkan yang sehebat ini. Melihat dengan mata kepala sendiri, si Menachem tadi, penghibur tadi, Mesias tadi, bahkan menggendongnya, menatangnya dengan penuh kegembiraan. Saudara, inilah yang mendasari tema kita hari ini, yaitu kelahirannya melegakan jiwa. Kelahiran yang melegakan. Seharusnya sebagai orang-orang Kristen yang meskipun hidup jauh di zaman yang setelah Simeon atau Simon ini, setiap kita merayakan Natal, seharusnya kita merasakan juga sebuah ingatan. Tuhan itu mengingatkan lewat setiap peristiwa Natal bahwa seharusnya peringatan kelahiranku itu, kehadiranku itu membawa sebuah kelegaan, sukacita. Seseorang yang ditunggu-tunggu terus datang, gitu ya. Kita menunggu orang janjian, kita menunggu momen pernikahan, setelah sekian lama berpacaran buat anak-anakmu, ketika nikah, melegakan. Punya harapan panjang setelah menikah akan kehadiran putra atau putri, Tuhan akhirnya kasih, kelegaan. Ya, termasuk mungkin saudara juga menunggu-nunggu ini kapan khotbahnya selesai. Begitu saya bilang amin, saudara akan lega begitu. Akhirnya khotbahnya selesai gitu. Nah, saudara, ada banyak kelegaan, tapi kelegaan dalam konteks kita sebagai orang Kristen yang merayakan Natal adalah kelegaan bahwa kelegaan seperti Simeon tadi, saya ini seorang yang merayakan di Natal ini kehadiran seorang Mesias, seorang Menachem, penghibur, seorang penyelamat, seorang bahkan juru selamat. Dia lahir di Natal dan dia nanti mati di peristiwa Jumat Agung sebelum bangkit di peristiwa Paskah. Dan kita tahu semua tujuan dia mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati sendirian. Gak ajak-ajak. Yesus mengorbankan dirinya, bukan mengorbankan sesamanya. Dia martir, dia syahid. Tapi syahid ya saya sendiri. Syahid bukan kemudian melakukan hal yang merugikan orang lain. Dan disitulah kita sebagai orang Kristen sampai hari ini bisa mengatakan bahwa saya beroleh keselamatan lewat pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Pengorbanannya berawal dari mana? Dari peristiwa kelahiran. Tanpa ada kelahiran tidak ada kematian. Tanpa ada kematian tidak ada peristiwa Paskah juga yang merayakan kebangkitan.
Sehingga kelahiran ini menjadi sesuatu yang sensasional. Seharusnya kita itu sambutnya seperti Sarah Simeon menyambut ketemu Mesias tadi. Wah, sampai pada satu titik, sudah Tuhan, kalau kamu mau ambil saya sekarang, ya terserah, monggo. Saya sudah nggak punya keinginan lagi. Kira-kira begitu, Simeon. Saudara, pertanyaannya, apakah Natal itu menjadi sebuah pemenuhan harapan yang paling puncak, paling klimaks dalam hidup saudara sebagai orang Kristen? Apakah sebaliknya, apakah ya Natal begitu, tidak ada meaning yang begitu dalam buat kita? Harapannya tidak. Natal hari ini, tahun ini khususnya, maksud saya, adalah Natal yang istimewa. Sepanjang tahun-tahun yang lewat, kita kalau digugah Natal, ayo sederhana saja, Natal nggak usah mewah-mewah, nggak usah pesta-pesta, agak susah. Tapi kalau sekarang kan kita dipaksa. Ya mau pesta gimana? Mau makan-makan sama siapa? Paling ya sama keluarga. Nggak bisa undang orang. Mau liburan kemana? Kalaupun kita punya uang, kita nggak bisa pakai buat liburan. Mau liburan virtual, ya, ibadah virtual, kerja virtual, ya liburan pun kita dipaksa virtual. Ini momen yang baik kita untuk kembali merefleksikan Natal sebenarnya itu apa sih buat kita. Mari kita belajar dari Simeon. Harapan dia cuma satu. Klimaksnya pengharapan dia dalam hidup dia sebagai manusia cuma satu. Melihat Mesias. Begitu sudah, sudah. Yang lain itu sia-sia. Sudah, saya mati sekarang, siap Tuhan. Saudara, semoga kita orang-orang Kristen yang seperti itu. Pengharapan kita itu klimaksnya Kristus, bukan harta, tahta. Kalau anak-anak muda bilang harta, tahta, Renata gitu ya. Jurinya MasterChef itu. Tapi harta, tahta, wanita, bukan itu pengajaran kita. Tapi ketika Kristus sudah menjadi milik kita, ya wis. Yang paling hebat sudah dapat, nah, saya mau apa lagi Tuhan? Itu yang paling melegakan saya sebagai orang Kristen. Memiliki Kristus. Lain-lainnya itu hanya bonus. Semoga firman ini bisa memberkati saudara, teman-teman Bapos Yasmin. Salam dari Surabaya, salam dari jemaat yang saya layani GKI Sumur Sari. Tuhan Yesus memberkati, dan mari, ini minggu yang terakhir ya, sebelum tahun baru. Mari kita sambut tahun baru juga dengan penuh gairah. Gairah menanti seperti Simeon tadi ya. Menantikan segala yang baik yang Tuhan siapkan, termasuk pemulihan setelah pandemi ini. Kiranya Tuhan beserta kita semua sekarang sampai kapanpun juga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal.
Amin. Mari kita bersyafaat bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami, khususnya kabinet baru yang baru saja dilantik oleh Pak Jokowi. Kiranya bisa bekerja dengan baik, jauh lebih baik dibandingkan sosok-sosok lama yang digantikan oleh mereka. Kami berdoa Tuhan memberi hikmat terus bagi pemerintah kami untuk menjadi panutan, untuk menjadi pemimpin keluar dari krisis yang seperti kami alami sekarang ini. Kami tahu ini bukan perkara yang gampang, tapi kami percaya dalam tuntunan kuasa Tuhan saja pemerintah kami akan dimampukan. Kami juga berdoa untuk rencana vaksin yang akan didistribusikan ke seluruh warga negara Indonesia. Kami mohon kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan respon masyarakat juga baik terhadap berita baik ini. Kami percayakan Bapos Yasmin ke dalam tangan-Mu, setiap pengurusnya juga sebagai induk GKI Pengadilan, majelis jemaat di sana, para pendeta, Tuhan sertai, supaya terus meskipun kami belum bisa beribadah secara on-site, tapi peran dari para pemimpin umat, para pelayan umat dari Bapos Yasmin maupun GKI Pengadilan boleh terus terasa oleh jemaat dimanapun berada. Untuk setiap kesulitan umat-Mu dalam masa-masa pandemi ini, ekonomi, pekerjaan, dan juga kesehatan mungkin, kami mau pasrahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Siapapun saat ini yang sedang sakit, kami mau doakan supaya atas perkenan Tuhan mereka boleh cepat sembuh. Terima kasih Tuhan, ini syafaat kami. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami rayakan kelahirannya, yang mengajari kami bersama-sama untuk berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Allah dengan membawa persembahan kepadanya, dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 29 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama kita melakukan ibadah virtual, persembahan dapat ditransfer melalui rekening BNI atau dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan pada saat kita sudah memulai ibadah secara onsite. Kita menyerahkan persembahan dengan iringan pujian Kidung Jemaat 433 bait 1 sampai 3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang hidupnya. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa aku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, dan sudahnya memberi lebih banyak daripada yang kaya.
Bapak, Ibu, Saudara diundang berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, Engkau yang telah menganugerahkan segala perkara dalam Yesus Kristus kepada kami. Kami datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah, agar persembahan ini berguna untuk pekerjaan pelayanan memuliakan nama. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami untuk Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengakhiri ibadah ini, marilah kita menyanyikan lagu pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 145 bait pertama sampai 3. Mari tuturkan kembali. Saudara semua, kita telah sampai di akhir kebaktian kita. Kita akan kembali pada kehidupan kita, dan ingatlah bahwa seperti Simeon melihat perjumpaan dengan bayi Mesias itu adalah hal yang dinanti-nanti, yang klimaks dalam hidupnya setelah dia merasakan atau terwujud apa yang diharapkan. Dia sudah tidak ada lagi keinginan, Tuhan, Kau ambil saya sekarang juga, aku siap. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang seperti itu yang melihat
Kristus itu sebagai sesuatu yang paling puncak yang ada pada kita. Jangan salah untuk menempatkan yang lain, yang duniawi, dalam posisi yang lebih di atas Kristus. Kembalilah ke kehidupan masing-masing dan terimalah berkat-Nya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kuasa penyertaan dari Sang Mesias Yesus Kristus, Sang Penghibur itu, dan cinta kasih dari Allah Roh Kudus memberkati engkau semua satu persatu dari sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta. Pujilah Dia hai semua malaikatnya, pujilah Dia hai tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai bintang-bintang. Pujilah Tuhan hai langit yang mengatasi langit di atas langit. Pujilah Dia hai air di atas langit, puji Tuhan di sorga. Semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap alam semesta.